Tetap ada aturan mainnya tadi. Tentukanlah pilihanmu dengan baik dan tepat. Jangan terburu-buru. Kalaupun memang ke situ tujuannya atau jalan pilihannya, pasti akan tercapai. Tapi persiapkanlah dulu diri. Halangan yang kedua adalah impoten. Dia penciptaan manusia itu sebuah tugas yang mulia. Maka seharusnya tugas mulia itu dihormati, dihargai. Begitu. Jadi impoten tadi. Halangan yang berikut, apa itu? Artinya yang sudah menikah, cerai dan menikah lagi itu tidak sah. Walaupun dia sudah menceraikan, saya katakan tadi lewat surat sipil di desa kah, camat kah, atau di sipil, kantor catatan sipil, itu tidak berlaku. Karena tetap masih yang sah adalah pasangan yang sudah diterimanya, dijanjikannya di hadapan Tuhan dan gereja lewat sakramen perkawinan. Maka kalau yang seperti itu sudah terkendala, ada halangannya untuk mengikuti perayaan Ekaristi pun ada halangannya. Dia bisa ikut tapi tidak bisa menerima komuni. Nah, akhirnya hidup kita pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Halangan ikatan nikah. Maka jangan nanti kawin cerai lagi gitu. Tidak bisa. Zaman sekarang rusak itu karena sinetron. Orang ketiga, bahkan orang keempat, kelima dan seterusnya. Nah, jadi sinetron itu juga merusak itu. Dipikirnya di film itu bisa cerai dan kawin lagi. Oh, dah banci kae. Film itu sebenarnya mengajarkan sebaliknya bahwa itu tidak bisa. Karena kalau diikuti film itu seharusnya kan sampai ke ujungnya mengatakan apa yang kamu buat itu salah. Tapi seringkali manusia salah menafsirkannya. Bancingnya tidak. Katolik tidak mengakui itu. Satu seumur hidup. Hanya bisa diceraikan oleh. Kalau yang sekarang ada cinta beda gereja, stop. Ini ajaran gereja Katolik. Oke, sekarang biar saya uraikan supaya kamu puas. Makan itu. Langsung ketahuan bahwa banyak OMK yang putri ini pasangannya, pacarnya adalah beda agama dan beda gereja. Kasihan dulu kalian ini. Di mana kalian selama ini? Oh, ada gang ini. Gang ini kan baru tercipta malam ini. Selama ini di mana? Karena selama ini hilang, mati. Maka itu tadi, bangkit, bergeraklah, carilah pasanganmu yang seiman. Banyak ini banyak. Mengapa melirik rumput tetangga? Oke, saya mau tanya dulu yang perempuan. Jawab dengan jujur ya. Tidak jujur pun nggak apa-apa. Menurut kalian, kalah gantengkah orang ini dengan yang lain? Menurut kalian, apa kekurangan mereka maka kalian pilih yang lain di luar mereka ini? Karena sen kenapa? Satu orang. Karena malas gereja. Mati kalian, malas gereja.
Jadi apa? Menurut kalian karena apa mereka lari? Sen Rinanatur Pastor. Menurut kalian orang yang OMK Katolik ini kurang sen? Ada uang mereka kan? Ada. Hah? Uang bisa dicari. Berarti mereka memilih di luar karena kalian katanya malas gereja. Dan memang ini terbukti. Pergi sana. Apa buktinya? Tenang dulu. Bukan hanya tidur, tenang dulu. Biar kita urai pelan-pelan supaya mereka sadar dan bertobat. Gak usah kalian malu, santai saja. Ini kenyataan yang saya lihat. Dari semua berapa jumlah laki-laki di daftar? Kalau saya lihat ini sebenarnya yang ikut ini laki-laki lebih banyak dari perempuan. 100 berapa? 186. Yang laki-laki. Yang laki-laki 186 dari 300. Dari 383, 186 orang. Dari 186 orang ini kalau saya mau hitung yang saya jumpa di gereja, paling 10%. Tapi saya jumpa di jalan banyak. Hari ini mulai dari tadi malam baru saya sadar. Oh, mereka ini yang saya jumpa bawa mobil sawit, bawa mobil karet, bawa mobil seling. Umatku rupanya, OMK rupanya ini. Tapi ke gereja kok tidak? Maka wajarlah temanmu mencari rumput tetangga. Karena malas gereja. Alasan? Bodos. Bodos. Oke, gue selarat berkomentar. Jangan-jangan yang ini pasangannya pun di luar gereja Katolik ini. Ya kan? Mulai mundur dia, mulai turun suaranya. Menurut kamu, kenapa kamu juga memilih di luar gereja Katolik? Karena perempuan yang di Katolik ini nggak mau pastor. Karena perempuan yang di Katolik ini pastor nggak mau sama kamu. Kasihan deh lo. Jadi, mengapa tidak mau? Pasti ada alasannya. Alasannya adalah kedekatan itu, keakraban itu kurang. Kamu lebih sering menyapa yang di luar dari teman-temanmu. Kamu lebih sering dekat dengan mereka yang jauh. Yang membuat dari jauh dia. Yang tidak bisa itu untuk saling mengambil. Kalau di sini kan sering dikatakan impallah pariban itu yang ketat itu tidak bisa disahkan oleh gereja. Hubungan semenda, halangan hubungan darah semenda itu. Lalu halangan kelayakan publik. Garis perkawinan lurus tingkat pertama. Apalagi itu artinya yang masih saudara pun sudah diambil. Lalu pertalian hukum karena adopsi. Jadi tidak bisa menikah anak kamu dengan anak adopsi itu, atau anak bapak, anak yang melahirkan kamu dengan anak yang diadopsi oleh bapakmu. Tidak bisa. Karena itu sudah sebagai anak yang sah di dalam keluarga. Itu halangan nikah yang berapa itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Lalu yang ke-10 persen kalau memilih di dalam paroki ini. Tapi kalau di luar itu no. Apalagi yang tidak aktif gereja, aturannya ada. Nanti kita lihat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Niko, Pandu Niko, ada pertanyaan itu? Mungkin sedikit juga Pastor, untuk tadi kami ngerasa kurang pas juga untuk menanggapi tentang mereka yang berpacaran. Bagi teman-teman yang berpacaran beda agama atau beda gereja. Jadi mungkin kami sebenarnya tidak penting kalaupun kalian seandainya beda pasangan itu entah beda agama atau beda gereja, tetapi kalaupun seandainya seperti itu, ya seharusnya kalianlah yang membawa mereka ke gereja kita, karena di situ harus kalian buktikan bahwasanya kalian memang betul-betul iman Katolik. Kalau kalian yang keluar, ya kita tahu sendirilah sebatas apa kekatolikan kalian itu. Kalau kalian yang keluar dari Katolik, begitu. Itu menurut kami. Lalu mengenai ini ada pertanyaannya Pastor, ada 12 tadi halangan itu. Kira-kira kalau seandainya salah satu ada halangan yang maksudnya sudah diberkati begitu Pastor, tapi setelah berjalan halangan itu ada begitu, apa kira-kira tindakan gereja untuk perkawinan itu begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya mau lanjutkan lagi yang di komentar tadi. Ya, selama ini sering kita berteriak, sekali Katolik tetap Katolik. Bohong, kalian langsung menjawab sendiri kan, bohong. Karena apa? Ada buktinya, gereja pun tidak. Sudah menikah bisa pindah. Jadi artinya imanmu itu tanggung jawabilah, pertahankan itu. Maka sering saya katakan iman ini, agama ini tidak punya jenis kelamin, hanya manusia yang punya jenis kelamin, begitu. Jadi sekali Katolik tetaplah Katolik. Memang dalam ajaran gereja Katolik ada izin, ada dispensasi nikah beda gereja dan beda agama. Ada itu. Kita ada izin itu dan kita berusaha membina, mendidik supaya bisa menjadi orang Katolik. Tetapi nasihat pastoral, pesan pastoral dari Bang Cawir tadi, mari kita ingat, bukan hanya untuk yang perempuan tapi juga untuk yang laki-laki. Kalaupun akhirnya kau menemukan pasanganmu, temanmu di luar yang Katolik, kalau bisa tetaplah pertahankan iman Katolik. Maka ada juga yang nikah beda gereja, artinya dua orang itu satu tetap di agamanya, misalnya HKBP atau GBKP, satu tetap di agama Katolik. Mereka punya kesepakatan itu. Ada juga tata perayaannya. Bisa juga beda agama, tetap dia Katolik, tetap juga di agama yang lain. Begitu. Tapi mari kalau bisa kita menjadi orang Katolik yang sejati. Yang kedua, seandainya kalau sudah menikah lalu ditemukan ada beberapa halangan itu, apa prosesnya? Tadi di situ ada 9, masih ada lagi sebenarnya. Halangan karena kejahatan, karena dipaksa, dan juga halangan karena diancam. Jadi jangan menikah karena ada ancaman, jangan menikah karena kejahatan. Salah satu kejahatan itu terjadi adalah lompat pagar, itu juga kejahatan itu. Jadi jangan terjadi itu. Lalu kalau ada sesudah menikah ada halangan-halangan itu, apa yang harus terjadi?
Seringkali dalam kanonik itulah yang ditanya berkaitan dengan halangan-halangan nikah itu. Seringkali pasangan itu yang tidak jujur. Seperti kemarin waktu kita bicara tentang narkoba, seringkali justru kita melindungi teman kita. Sudah tahu kita dia mungkin impoten, sudah tahu kita mungkin dia sudah menikah, tapi kita tutupi. Maka kalau hal yang demikian kita tutupi, akhirnya kita juga yang menderita. Maka hal yang demikian kalau ditemukan, dilaporkan ke pihak gereja, pastor paroki sebagai penanggung jawab jiwa-jiwa di sebuah paroki, lalu akan diproses untuk diajukan ke pengadilan gereja, tribunal namanya. Di sana akan diproses untuk dilihat apakah ini bisa dipisahkan lagi atau bagaimana jalan keluarnya supaya mereka bisa saling menerima dan saling mencintai seumur hidup. Begitu. Itu tetap ada prosesnya. Tetapi seringkali akan diberi juga masukan, diberikan pemahaman supaya pelan-pelan mengerti pasangannya. Karena apa? Selalu kembali ke tujuan perkawinan. Tujuan utama dan pertama perkawinan adalah demi kebahagiaan suami dan istri. Maka walaupun nanti misalnya tidak punya keturunan, tapi mereka sudah sepakat bahwa inilah hidup yang diterima dari Tuhan, maka mereka tetap menjalani itu. Tapi kalau akhirnya juga harus dipisahkan, harus ada proses hukum tribunal, hukum gereja, diproses kembali begitu. Akan ditanya, dibuat cerita runtutnya itu, di mana perkenalan pertama, di mana ciuman pertama, bagaimana dan seterusnya, diproses itu. Dan akhirnya diajukan ke tribunal. Dan kalau bisa diceraikan, dibatalkan, bukan diceraikan, tapi dibatalkan perkawinan itu dan bisa memilih lagi pasangan yang lain. Tapi kan tidak mungkin mengorbankan pasangan kita yang misalnya lah dia tadi ketahuan, kalau soal menikah ada status liber itu tadi berhalangan, itu wajib harus dipisahkan. Tapi misalnya lah impoten tadi karena tidak jujur dari awal, artinya kita mengorbankan yang satu.